حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Yang dimaksud rezeki itu apa? Yang rezeki itu tidak mesti harus duit kok. Nah, ini di sini kita sebelum kita mengukur orang yang jenius, orang yang cerdas, pinter, ada apalagi sekarang sudah ada IQ, ada EQ, ada SQ. Sebetulnya ibu sekalian, ini mudah-mudahan malam ini teori ini bisa dikembangkan bahwa sebetulnya kita tidak bisa mengatakan ada orang goblok, ada orang pinter. Semuanya jenius sebetulnya. Kenapa? Karena sejak umur kita 3 tahun muncul kepengen tahu. Hanya saja itu tidak dikembangkan orang tuanya yang tidak paham psikologi. Ya, saya biarkan anak saya buka-buka TV karena pengen tahu. Jangan dipukul, mematikan semangat kepengen tahu. Rasa kepengen tahu itu luar biasa. Ya, perlu oleh karena itu makanya ke depan supaya anak kita ini tetap dalam kecerdasannya, supaya anak menjadi anak yang jenius. Tolong jangan dimatikan kepengen tahunya itu. Biarkan saja. Rusak beli lagi dah, nggak ada masalah. Percaya nggak? Jangan apalagi dipukul. Ini. Kadang-kadang orang tua itu mematahkan semangat. Udah diam, gue tabok lo. Banyak ngomong, nggak perlu, udah diam. Anak tidak boleh bertanya. Nah, ini hal yang semacam inilah yang menyebabkan bahwa semua nabi-nabi itu adalah orang-orang yang kepengen tahu semuanya. Nabi Ibrahim, idz qala Ibrahimu arini kaifa tuhyil mauta. Pengen tahu. Ya Allah, bagaimana caranya? Kaifa, bagaimana menghidupkan? Dibuktikan, ambil burung, potong-potong ya, taruh di atas bukit, nanti aku panggil dia datang hidup. Oh begitu. Nabi Musa juga sama. Rabbi arini andur ilaika. Gusti nongol, pengen tahu gimana. Iya. Lantarani tidak bakal bisa. Fandur ilal jabali in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Lihat aja gunung. Kalau dia tidak bergerak, kamu bisa melihat. Falamma tajalla lil jabali dakka wa kharra Musa sa'iqa. Begitu Tuhan bertajalli pada gunung, gunung meledak, Musa tersungkur, wa qala tubtu wa ana awalul muslimin. Nah, ini Nabi Musa, dia adalah orang yang merasa paling pintar sejagat raya. Dia orang yang sudah bisa diajak bicara dengan Tuhan. Wa kallamallahu Musa takliman, dan dia diberikan banyak kesaktian sehingga ketika ditanya, wahai Musa, siapakah orang yang paling pintar di alam dunia? Nya aing. Akhirnya Allah ngasih tidak Musa, ada orang yang lebih pintar dari kamu. Sekedar ada informasi ada orang yang lebih pintar. Kepengen tahu siapa namanya? Namanya Khidir. Di mana orangnya? Cari sendiri. Ya, idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amshi huquba. Pembantunya kita cari di mana Khidir adanya. Saya pengen tahu dia punya ilmu apa. Bayangkan. Pak Dede juga jauh-jauh ke Cadang Pinggan kan tiap malam karena pengen tahu. Iya, orang yang pengen tahu itu sukses itu. Jangan dipungkas ya. Akhirnya Nabi Musa mencari hatta ablugha majma'al bahrain, itu artinya sampai tekang pojok yang langit. Kalau sekarang mah ya, sampai dimanapun. Au amdi huquba. Saya akan terus mencari sekalipun berapa ribu tahun pun lamanya. Dicari ketemu sama Nabi Khidir. Ini
Orang-orang yang jenius itu berhasil kenapa? Karena dia selalu ingin tahu. Begitu ketemu, ada apa kamu? Kata Khidir, saya Musa. Ya mau apa? Ya, alimni mimma ulim tarusda. Tolong ajari saya apa yang kamu dapatkan dari Tuhan itu. Kata Nabi Khidirnya, mual bisa, mual sabar siapa? Lantas tati amaya sabra, nggak bakal kuat. Enggak, sabar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Bisa. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Atas dasar apa kamu bilang sanggup, kamu belum pernah berpengalaman? Siap. Syaratnya semuanya siap. Apa syaratnya? Jangan pernah bertanya. Gampang itu mah. Enggak. Tidak bertanya gampang tangel. Gampang tak sulit? Sulit. Dikiranya gampang bertanya, mana tahan. Nah itulah orang yang punya curiosity itu nggak bakal tahan untuk diam. Itu persoalan. Ini cirinya, terus diulik siang dan malam sampai terbuka, terjawab semuanya. Akhirnya diajak, ada anak kecil dibunuh. Ngomong nggak dia? Ngomong, dibunuh. Laqad jita syai'an imra. Lah, qatalta nafsan zakiyatan bidun bighairi nafsin. Salahnya apa? Tuh kan saya bilang juga, ngebucakan. Ya, sorry ya gitu. Oke, kapal dibolongin, jerit-jerit lagi. Laqad jita syai'an imra, sampai meluruskan tembok yang miring. Terus apa ini? Baru diceritakan. Kenapa kamu bunuh? Ini anak bapaknya orang soleh. Wa kana abuhuma salih. Faqataltuhu, dibunuh karena nanti akan menyiksa orang tuanya. Pun aja. Oke. Terus yang kedua, ini kapal ada perompak di sana. Ini punya nelayan miskin. Jadi sengaja dicacatin, ditenggelamin gitu supaya tidak dirampok. Kalau ini tembok, ini adalah punya anak yatim 2 orang, li yatima ini, wakana abuhuma salihah. Pertanyaan saya, secara syariat ada ahli hukum pidana, mana tuh? Mana? Hukum pidana. Apa urgensinya anak dibunuh diduga akan jadi orang jahat? Secara hukum pidana boleh nggak kita menghukum orang yang diduga? Ini ayat sudah 1400 tahun. Ada yang bertanya, para mufassirin, nggak ada kan? Ya itu kan nggak mau bertanya, soalnya nggak pengen tahu, ya kan? Tapi kenapa? Ternyata masih urgen. Itu hanya bisa digunakan oleh badan intelijen negara, oleh BIN. Ketika dianalisa, dikumpulkan datanya, faktanya, ini orang berbahaya, akan menghancurkan negara, habisin saja. Tapi asal jangan ketangguhan. Iya dong, kalau pengadilan nggak bisa, itu bukan pengadilan ranahnya. Iya, prosesnya apa ini berbahaya nih, tapi sudah pasti ya, dipastikan akan berbahaya. Semacam itulah. Jadi ini semuanya kembali kepada rasa ingin tahu ke depan. Yuk kita kembangkan. Nanti tafsir, hadis, usul fikih, politik, agama, hukum, semuanya akan Anda jawab sendiri. Kalau rasa ingin tahu terus dikembangkan. Jadi malam ini kita ngaji curiosity, rasa ingin tahu. Makasih.